Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Habibah dengan NIM 2002 1040 2128 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu Pak Siswanto, yang telah memberikan saya banyak pengetahuan baru. Serta video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu novel yang sudah terkenal nih, yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ada yang tahu nggak sih novel Laskar Pelangi ini angkatan tahun berapa? Yap, benar. Novel ini termasuk karya sastra angkatan tahun 2000-an. Apa sih angkatan tahun 2000-an ini? Asal mula lahirnya angkatan 2000 ini adalah setelah lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000 ini. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 ini yang disusunnya telah diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, isis, dan kritikus sastra dimasukkan oleh Korrie ini ke dalam angkatan 2000 ini, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Adjidharma, serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Sebelum kita membahas tentang novel Laskar Pelangi, kita bahas tentang penulisnya terlebih dahulu. Andrea Hirata Seman Said Harun, atau yang lebih dikenal sebagai Andrea Hirata. Beliau lahir di Bangka Belitung 24 Oktober 1867. Beliau adalah seorang novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi, yang menghasilkan 3 sequel. Saat beliau masih kecil, orang tuanya mengubah namanya hingga 7 kali. Mereka akhirnya memberikan nama Andrea, sedangkan nama Hirata itu diberikan oleh ibunya. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari tambang timah milik pemerintah, yakni PN Timah. Beliau memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun pendidikan mayornya yang diambil adalah ekonomi, tapi ia amat menggemari sains fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Beliau lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Sekarang dia sedang mengejar mimpinya yang tak lain untuk tinggal di Kei Gompa, desa di Himalaya. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa. Pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis Andrea ini di bidang ekonomi telekomunikasi, mendapat penghargaan dari universitas tersebut, dan ia lulus cum laude. Tesis itu telah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku itu telah beredar sebagai referensi ilmiah. Andrea Hirata ini merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman di masa kecilnya yang di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Novel ini terjual 5 juta eksemplar. Dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih. Novel Laskar Pelangi ini merupakan novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta. Novel tersebut merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Ketiga novel berikutnya adalah Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Maria Makarpov. Selama 2 tahun sejak penerbitannya, yaitu September 2005 sampai November 2007,
Novel Laskar Pelangi ini telah mengalami cetak ulang hingga 14 kali. Novel ini mampu menarik perhatian dan banyak mendapat pujian oleh masyarakat. Bahkan, novel tersebut mencapai bestseller di Indonesia dan di Malaysia. Novel Laskar Pelangi ini bercerita tentang suka duka, harapan, cita-cita, kebodohan, kepintaran, dan kekonyolan yang dialami anggota Laskar Pelangi selama di sekolah. Pengalaman-pengalaman tersebut mengandung kisah yang cukup inspiratif tentang perjuangan dan keberhasilan yang luar biasa yang diperoleh oleh anak-anak daerah Provinsi Bangka Belitung yang sekarang dalam bidang pendidikan. Mereka mampu melahirkan semangat serta kreativitas yang mencengangkan. Novel tersebut ditulis dengan semangat bersama untuk bertahan dan mengorbankan semangat mereka yang selalu dirundung kesulitan dalam menempuh pendidikan. Nah, novel ini tidak mengajak kita untuk menangisi kemiskinan, tetapi mengajak kita untuk memandang kemiskinan dengan cara yang lain. Nah, cerita ini diawali oleh sebuah kejutan, yaitu urungnya penutupan sekolah, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah tersebut akan ditutup apabila pada hari terakhir pendaftaran jumlah murid tidak mencapai 10 anak. Sedangkan pada hari itu murid yang mendaftar hanya 9 anak. Pada titik yang menentukan, muncul Harun, seorang anak yang jalannya timpang. Ia diantarkan oleh ibunya untuk mendaftarkan diri sebagai murid. Sekolah tersebut akhirnya tidak jadi ditutup dan anak yang ingin belajar tidak perlu bersekolah ke kota yang besar. Bakat anak-anak tersebut telah berhasil mengharumkan nama sekolah, sekalipun prestasi tersebut terjadi secara unik. Misalnya pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan oleh teman-temannya karena kesenangannya pada okultisme, yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustusan. Dan kejeniusan Lintang yang menjawab tantangan gurunya, Dr. Andes Zulfikar, pegawai negeri yang kaya dan populer, hingga ia memenangkan lomba cerdas cermat. Nah, kiprah ke-10 anak tersebut berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa anak ini untuk putus sekolah dan mengganti ayahnya bekerja sebagai nelayan. Kemudian Ika kembali pulang ke kampung dengan menyandang gelar kesarjanaan. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri sastra angkatan tahun 2000-an pada novel Laskar Pelangi. Yang pertama, bertemakan sosial, politik, dan romantik. Wacana sosial atau kemanusiaan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bagian di mana para Laskar Pelangi ini saling tolong-menolong sesama saudara untuk mencapai kepentingan yang diharapkan bersama. Kebersamaan dalam kerjasama inilah yang nampak dalam rangka mengikuti memeriahkan karnaval 17 Agustusan. Nah, semua warga Muhammadiyah ini ikut berpartisipasi untuk mendukung konsep mahar yang dipercaya sebagai konseptor dalam karnaval tahun ini. Seperti yang dapat dilihat dalam paragraf ini, seluruh kalangan di perguruan Muhammadiyah sekarang menjadi satu hati dan mendukung penuh konsep mahar. Semangat kami berkobar, kepercayaan diri kami meroket. Selanjutnya, wacana politik. Wacana politik yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bagian cerita yang menggambarkan Pulau Belitung yang dulunya menjadi salah satu pemasokan negara karena PN timahnya mendadak tidak menjadi perhatian pemerintah lagi. Nah, hal ini dikarenakan karena harga timah merosot turun dan PN timah pun menjadi bangkrut. Pemerintah seperti enggan untuk mengurusi rakyat Belitung yang menuntut ketidakadilan atas PHK massal tersebut. Nah, sikap politik pemerintah yang seperti ini terdapat dalam kutipan ini. Pemerintah pusat yang rutin menerima royalti dan dividen miliaran rupiah tiba-tiba seperti tak pernah mengenal pulau kecil itu. Mereka memalingkan muka ketika rakyat Belitung menjerit menuntut ketidakadilan kompensasi atas PHK massal. Habis manis sepah dibuang. Jargon persatuan dan kesatuan menjadi sepi ketika ayam petelur telah menjadi mandul. Pulau Belitung yang dulu biru berkilauan, laksana jutaan ubur-ubur stenopor,
redup laksana kapal hantu yang terapung-apung tak tentu arah, gelap, dan sendirian. Selanjutnya adalah wacana romantik. Nah, wacana romantik yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bagian cerita yang menggambarkan seorang Ikral rela melakukan tugas pembelian kapur yang tadinya paling dia benci, karena dia ingin bertemu dengan kuku-kuku tangan Aling yang setiap kali menyodorkan kotak kapur lewat celah lubang segi 4. Seperti yang jelas tergambar dalam kutipan ini. Demikianlah berlangsung selama beberapa bulan. Setiap Senin pagi aku dapat menjumpai belahan jiwaku, walaupun hanya kuku-kukunya saja. Hanya sampai di situ saja kemajuan hubungan kami. Tak ada sapa, tak ada kata, hanya hati yang bicara melalui kuku-kuku yang cantik. Tak ada perkenalan, tak ada tatap muka, tak ada rayuan, dan tak ada pertemuan. Cinta kami adalah cinta yang bisu, cinta yang sederhana, dan cinta yang sangat malu, tapi indah. Indah sekali, tak terperikan. Ciri yang kedua adalah banyak muncul kaum perempuan. Wacana perempuan dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bagian cerita yang menggambarkan betapa tidak mudah sebenarnya memahami makhluk yang bernama perempuan. Dia bisa sangat nyata ataupun sangat misterius. Nah, dan kebingungan dalam hal ini melahirkan banyak pendapat mengenai perempuan. Seperti salah satunya dalam novel Laskar Pelangi ini. Wanita adalah makhluk yang tak mudah diduga. Maka banyak orang berpikir keras mengurai sifat-sifat rahasia wanita. Paul Ewelman misalnya dengan tesis Dewi Aphrodite-nya, ia menggambarkan wanita sebagai makhluk yang di dalam dirinya berkecamuk pertentangan-pertentangan. Nah, mengandung pergolakan abadi, sopan tapi berlagak, sentimental sekaligus bengis, beradab namun ganas. Ciri yang ketiga yaitu adanya sastra religi. Nah, wacana religius atau ketuhanan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bagian cerita yang menggambarkan ajaran Islam mengajarkan para pengikutnya untuk selalu hidup berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Karena hanya dengan hidup seperti itu, maka kehidupan mereka akan terberkati. Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya manusia hidup dalam aturan, sehingga tidak melenceng dari ajaran yang telah dipercayainya. Seperti dalam kutipan berikut ini. Hiduplah hanya dari ajaran Al-Quran, hadis, dan sunatullah. Itulah pokok-pokok tuntunan Muhammadiyah. Insya Allah nanti setelah besar, engkau akan dilimpahi rezeki yang halal dan pendamping hidup yang sakinah.